Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin saya melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa acara ini bertajuk Festival Seni dan Budaya Desa untuk memperingati 100 tahun Gong Kebiar. Jadi intinya di sini adalah 100 tahun Gong Kebiar itu. Walaupun seni dan budaya desa adalah payung dari semuanya. Jadi kenapa 100 tahun Gong Kebiar? Karena saya sebagai seniman dan kemungkinan masyarakat Ubud yang notabene adalah kota budaya dan kota seni, perlu kiranya memiliki pemahaman dan pemaknaan yang bisa melandasi apa itu sebenarnya Gong Kebiar. Karena Gong Kebiar itu menurut pengetahuan saya dan sesuai dengan fakta, hampir seluruh Banjar di Bali telah memiliki Gong Kebiar. Jadi Gong Kebiar itu adalah hal yang biasa di mata masyarakat. Dan kenapa hal yang dianggap biasa ini kami dari seniman Ubud memaknainya begitu dalam? Karena Gong Kebiar itu menurut saya dan menurut apa yang telah saya baca dari tulisan-tulisan, itu merupakan sebuah tonggak lahirnya kebudayaan modern Bali. Dia lahir dari sebuah kerumitan dari situasi sosial, budaya, dan politik masyarakat pada tahun 1900-an. Dia lahir di Bali Utara. Jadi proses yang terjadi pada dinamika masyarakat pada saat itu adalah peralihan dari zaman feodal, zaman-zaman kerajaan, runtuhnya zaman kerajaan karena kolonialisme, dan juga bergesernya pusat-pusat berkembangnya seni dan budaya dari kerajaan ke masyarakat. Jadi Gong Kebiar itu memiliki sebuah makna yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, yaitu makna dari kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan yang meluap-luap. Ini tercermin dari nama Kebiar. Kebiar itu adalah sesuatu yang meledak-ledak. Jadi ini juga tercermin dari gending-gending atau lagu-lagu yang pertama kali dibuat di Bali Utara itu terkesan memang meledak-ledak dan sangat energik. Jadi proses perkembangan Kebiar ini sampai sekarang sangat-sangat monumental. Ini terbukti dari penyebaran Gong Kebiar dari Bali Utara sampai ke Bali Selatan itu sangat-sangat mempengaruhi barung-barungan gamelan lain yang ada di Banjar-Banjar atau di desa-desa. Karena pada saat itu terjadi peleburan atau perubahan dari misalnya di satu desa memiliki barungan gamelan lain seperti yang namanya angklung, itu dilebur menjadi Gong Kebiar. Jadi sampai sekarang hampir di seluruh desa di Bali memiliki Gong Kebiar. Dan tidak hanya di Bali, Gong Kebiar tidak milik Bali semata. Karena di seluruh dunia, hampir di setiap universitas di Amerika ada Gong Kebiar, di Eropa dan di Jepang juga. Dan sangat yang menarik adalah mereka memberikan kredit kepada mahasiswa untuk khusus mengambil kelas gamelan. Jadi itu makna yang mau saya dan panitia sampaikan, betapa besar Gong Kebiar itu bagi kebudayaan Bali. Ini terbukti juga dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh yang pertama tahun 1920-an itu Colin McVie, Michael Tenser setelah itu, dan ada juga penulis-penulis lain yang memang fokus memperkenalkan Bali lewat Gong Kebiar. Jadi itu yang mau kami apresiasi di sini, Bapak. Dan acara ini tidak bisa berhasil kalau tanpa dukungan dari berbagai pihak, yaitu Bapak Bupati Gianyar selaku yang memberikan dukungan dari pendanaan dan juga lewat Dinas Kebudayaan dan juga Dinas Pariwisata dan juga dari pengusaha-pengusaha di Ubud, penglingsir Puri Ubud juga, dan juga rekan-rekan budayawan di Ubud yang lain. Dan yang mau saya sangat apresiasi di sini adalah ke-12 orang tim saya yang kebetulan mereka itu mencerminkan Ubud. Jadi mereka kebetulan berasal dari hampir dari ke-13 Banjar yang ada di Ubud.
Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mau memanggil mereka untuk datang ke podium ini untuk memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas kerja keras mereka. Mereka ini adalah anak muda. Jadi kepada panitia, tolong naik ke sini. Selain itu, saya juga mendapatkan dukungan yang sangat banyak dari rekanan JCI Ubud dan juga ada volunteer dari Sekolah Putra Bangsa yang menjaga stand-stand kami dan juga menjaga kebersihan di sini terkait dengan pemilahan sampah dan keamanan dan kebersihan yang di sepanjang jalan ini. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih. Jadi inilah mereka, Bapak Menteri. Mereka adalah anak-anak muda. Kita bekerja 12 orang saja. Jadi perlu kita laporkan di sini. Saya juga akan mau mengundang dari pihak GCI, Kadek Sudarmo, Winana, dan juga Pak Pasek, Pak Nyoman Aryawan juga untuk di sini. Jadi inilah tim saya yang memang bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan ini. Terima kasih banyak. Bapak Menteri yang saya hormati beserta rombongan, tadi sudah panjang lebar disampaikan kepada Bapak visi dan misi ataupun latar belakang dari Gong Kebiar oleh panitia. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar lagi, hanya saya ingin menekankan kepada Bapak Bupati sekalian laporan. Kami 1 bulan terakhir ini cukup sibuk sekali dengan hajatan budaya berupa upacara di salah satu pura tertua di Bali, yaitu di Pura Gunung Lebah Campuan Ubud, yang merupakan upacara persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam hajatan budaya. Mudah-mudahan hajatan budaya yang dalam bentuk upacara di Pura Gunung Lebah memberikan energi ataupun vibrasi dalam kaitannya dengan acara festival pada malam hari ini. Itu yang pertama, Bapak Menteri. Yang kedua, sedikit saya laporkan bahwa cikal bakal pariwisata Bali, khususnya Ubud, itu tidak bisa lepas dari desa kami, Desa Ubud. Yaitu dari leluhur kami berserta masyarakat Ubud mengundang salah satu seniman pada tahun 1932 yang bernama Walter Spies untuk tinggal dan memberikan kolaborasi antara seniman. Beliau adalah seorang seniman dari Jerman. Jadi mencampur antara seniman Bali dengan seniman Barat pada tahun yang bersangkutan. Inilah salah satu cikal bakal daripada perkembangan juga seni Gong Kebiar maupun pariwisata itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Menteri malam hari ini akan memberikan nuansa ataupun gema pariwisata Indonesia untuk dunia di masa yang akan datang. Dan untuk kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah meluangkan waktu, kemudian Bapak Bupati Gianyar yang secara memberikan atensi kepada acara festival ini, kemudian para penjuru, para donatur, panitia yang sudah jerih payah untuk mensukseskan daripada event ini. Dan yang terakhir, Bapak Kepala BRI Cabang Ubud yang sudah memberikan atensi, memberikan CSR sebagian daripada keuntungan daripada untuk penataan daripada Ubud secara fisik. Nah demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Menteri. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
Mudah-mudahan dalam rangka penerimaan Bapak Menteri ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili masyarakat Ubud menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang saya bisa berbuat lebih baik. Untuk itu saya akan akhiri dengan Rama Santi. Om, Santi, 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 Om. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Gong Kebiar dan Ubud. Gong Kebiar itu menurut saya dan Ubud adalah sebuah mahakarya. Jadi saya udah baca, kemarin dijelaskan seni gamelan yang khas dan dinamis dan telah hidup dan menghidupkan selama 100 tahun. Jadi 1914 ya. Sedangkan Ubud sendiri banyak referensi mengatakan kota pariwisata terbaik, Traveler Choice 2013. Rekan saya Pak Hermawan yang hadir di sini menyebut Ubud itu Spirit of Bali. Jadi ruhnya Bali ada di sini. Dan saya meyakini kalau mahakarya itu pasti diciptakan dengan cinta. Nah, besok saya akan hadir juga melihat Museum Marketing 3.0 di sini. Bagaimanapun ini adalah sebuah produk. Besok ada seminar, diskusi dan lain sebagainya. Produk itu penting, tapi proses lebih penting. Mahakarya saya yakini adalah sebuah produk yang prosesnya bagus, tetapi mempunyai filosofi bagus. Nah, ini ada 3P nih Pak Hermawan. Jadi produknya bagus, prosesnya bagus, tapi ada filosofinya. Kalau tanpa filosofi, sebuah produk tidak akan seabadi mahakarya. Oleh karenanya, karya-karya seperti Gong Kebiar ini pasti filosofinya kuat. Dan saya sendiri membaginya lagi kalau filosofi itu berhubungan dengan karakter sebuah negara atau bangsa. Kalau proses itu dengan kompetens, dan kalau produk itu dengan kompensasi. Mungkin saya singkat, jangan khawatir pidato saya tidak sampai 5 menit. Orang bisa saja berorientasi jangka pendek kepada kompensasi. Jadi misalkan orang menata bata dan dia ditanya, mengapa kamu menata bata? Si A menjawab, saya menata bata karena saya ingin 50.000 sehari. Itu tidak salah jawaban itu. Si B menata bata karena dia mempunyai kompetensi itu. Apa yang terjadi? Dia tidak kehilangan yang 50.000. Tetapi orang seperti si B ini kelak akan lebih maju daripada si A. Lalu kalau si C ditanya, mengapa kamu menata bata? Karena saya sedang membuat istana yang indah untuk negara yang saya cintai. Dia tidak kehilangan uang yang 50.000. Dia tidak kehilangan kompetensinya, dan kita meyakini karya yang dihasilkan oleh si C ini akan abadi. Itulah yang saya sebut mahakarya. Mungkin pertanyaan yang sama juga bisa kita sampaikan nanti pada para pemain di sini. Kenapa kamu memainkan Gong Kebiar? Jawabannya apakah karena ingin mendapatkan 100.000? Ataukah saya punya kompetensi di situ? Atau saya sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan saya? Agar saya lebih realistis, tadi juga sudah disebutkan, kebetulan saya doktornya di ekonomi kreatif, jadi tahu persis bagaimana membangun ekonomi kreatif, termasuk ini namanya performance arts dan music kategorinya. Adanya quadruple helix harus membentuk ekosistem. Rekan-rekan yang ada di Gong Kebiar ini disebutnya community. For sure Pak, sudah saya buktikan, community saja tidak akan membuat seni ini sustain atau berkesinambungan. Jadi ekosistemnya, kalau Bapak sering dengar
triple helix, saya tambahkan satu namanya quadruple helix. A, B, G, C. Yang pertama akademisi, karena konsepnya harus bagus. Yang kedua government. Government ada Dinas Pariwisata, Pak Agung tadi udah ketemu. Kementerian Pariwisata ikut bertanggung jawab juga. Yang ketiga bisnis. Jadi teman-teman BRI terima kasih. Banyak lagi nanti institusi seperti BRI itu dengan CSR-nya atau kerjasama nanti, dan terakhir ada community. Tapi poin saya, agar seni dan budaya ini berkesinambungan, kita harus menciptakan ekosistem yang terdiri dari A, B, C, G tadi, akademisi, bisnis, government, dan community, agar kita tetap sustain dan seni budaya semacam Gong Kebiar dan Ubud yang kita cintai ini akan terus seperti ini dan bahkan berkembang. Mungkin demikian dari saya. Saya secara resmi membuka Festival Seni dan Budaya Ubud. Terima kasih. Baiklah, hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Festival Seni dan Budaya Desa Kecamatan Ubud tahun 2014 telah dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Arief Yahya MSc. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.